Sejarawan bernama Ali Hafiz, dalam bukunya, menuliskan para penguasa Eropa bersepakat untuk mencuri jasad Rasulullah ketika kondisi umat Islam sedang berkemah, saat masa Perang Salib pada 1164 Masehi. Mereka mengutus 2 orang Eropa pada musim haji untuk mengeksekusi niat jahatnya tersebut. Kedua orang itu menyamar sebagai jemaah haji dari Andalusia. Di Madinah, mereka mengintai terlebih dahulu kondisi sekitar. Setelah melakukan pengintaian, akhirnya mereka pun menyewa sebuah rumah yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Sama seperti prajurit Al-Hakim, mereka juga menggali lubang dari dalam kamar yang disewa menuju makam Rasulullah. Aksi itu pun kembali digagalkan. Pertolongan Allah SWT hadir melalui seorang hambanya yang soleh, yakni Sultan penguasa Mesir dan Syurian yang bernama Sultan Nuruddin Mahmud bin Sanki. Mahmud bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi tersebut, ia juga ditunjukkan 2 wajah orang Eropa tersebut. Lalu, Rasulullah berkata, "Wahai Mahmud, tolonglah aku dari 2 orang ini." Singkat cerita, mimpi yang sama datang ketiga kalinya. Karena merasa ada yang janggal, keesokan paginya, ia bercerita kepada para menterinya perihal mimpi tersebut. Merasa ada yang tidak beres di Madinah, akhirnya sang sultan pun menuju ke Madinah dan membawa 1000 pasukan serta harta yang dimilikinya. Sesampainya di Madinah, ia langsung salat dan berziarah ke makam Rasulullah. Lalu, ia membagikan harta yang dimilikinya kepada penduduk dan peziarah yang berkumpul. Hal ini dilakukan dengan harapan ia dapat bertemu dengan 2 orang Eropa yang wajahnya ia kenali dalam mimpinya tersebut. Sayangnya, upaya itu gagal. Ia tidak melihat 2 orang asing tersebut. Sang sultan pun akhirnya bertanya, apakah ada yang belum mendapatkan hadiah? Salah satu penduduk di sana pun menjawab bahwa ada 2 orang jamaah haji yang belum mendapatkannya. Penduduk itu menceritakan bahwa 2 orang asing itu saleh dan kaya, sehingga mereka dianggap tidak perlu mendapatkan hadiah atau sedekah. Mendengar hal itu, Mahmud memerintahkan agar kedua orang itu menghadap dirinya. Ketika dilihat, ternyata 2 orang tersebut mirip dengan yang ada di mimpinya. Keduanya pun diinterogasi. Awalnya, mereka mengaku sebagai peziarah Muslim. Namun, jawabannya terdengar tidak yakin dan berbelit-belit. Seiring waktu, akhirnya mereka pun mengaku sebagai tentara salib yang sedang melaksanakan tugas suci untuk mencuri jasad Rasulullah. Keduanya kemudian dihukum mati.